Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, keluarga besar Shahibul Musibah, mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah, taufik, inayah, rahmat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kuat kesabaran dan ketabahannya serta kuat tekadnya untuk meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi keluarga, menjadi anak-anak yang membanggakan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para bini sepuh kasuhan, bapak-bapak, jamaah, para pentakziah semuanya yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayah, taufik, inayah, rahmat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat dan karunia sehingga malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki menghadiri takziah ini dan duduk di tempat ini. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita, duduk kita dan apa yang kita lakukan di tempat ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa-doa kita menjadi wasilah Allah mengampuni dosa-dosa almarhum dan almarhumah serta melipat gandakan kebaikan-kebaikan mereka dan menempatkan mereka di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, perlu kita ingat dan kita ketahui serta kita sadari, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kenapa kita harus mati? Mati itu apa? Sudah dijelaskan sebelumnya, mati itu adalah berpisahnya ruh kita dari badan kita. Berpisahnya ruh dari badan kita. Karena dunia ini sangat kecil bagi ruh kita. Ruh kita itu hidupnya di alam malakut. Nah, sementara jasad kita, memang jasad kita dibuat sebagian dari tanah. Maka kembali kepada tanah dikatakan oleh Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jasad kita memang dibuat dari tanah, maka jasad kita ini cukup tinggal di bumi ini. Tetapi untuk ruh kita, dunia ini sangat kecil. Makanya pahala-pahala yang diberikan oleh Allah itu tidak diberikan di dunia. Kalau diberikan di dunia pasti tidak cukup. Contoh, sholat sunnah hajat itu pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Seandainya kita sholat qobliyah subuh terus diberikan pahalanya, kira-kira mau ditaruh di mana? Nah, ruh kita ini sangat besar, maka ruh kita kembali kepada alamnya, yakni alam arwah. Nah, selanjutnya ruh ini di mana? Tergantung daripada amalan-amalan yang waktu hidup di dunia dia lakukan. Maka dikatakan
Ketika kita hidup di dunia ini, kita dikatakan tidur. An-nasu niyamu, manusia itu tidur. Fa'idha matu, dan ketika datang kematian, intabahu, dia baru sadar. Maka kenapa dikatakan hidup kita di dunia ini kita tidur? Karena semuanya itu ya serba singkat. Kita seolah-olah makan enak padahal bukan makan enak. Kita seolah-olah mendapatkan kesenangan padahal bukan kesenangan. Persis seperti kita bermimpi di dalam tidur. Mendapatkan kenikmatan, begitu bangun ternyata kenikmatan itu hilang. Mendapatkan kesenangan, begitu bangun ternyata kesenangan itu hilang. Seperti itu pula yang kita alami di dalam hidup ini. Di dalam hidup ini apa saja yang kita alami seolah-olah itu bernilai, seolah-olah itu berharga. Tapi begitu kita mati kita baru tahu ternyata yang paling berharga di dalam hidup kita ini adalah saat kita meyakini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata yang paling berharga di dalam hidup ini adalah ketika kita melakukan sholat walaupun sambil ngantuk. Ketika kita sujud walaupun kita sambil males-malesan, ternyata itu yang paling berharga. Ternyata yang paling berharga dari kehidupan kita ini adalah ketika kita kumpul seperti ini, berzikir kepada Allah, bersolawat, berdoa kepada Allah, mendengarkan pengajian. Justru kegiatan seperti ini itu yang terasa paling bermanfaat, paling berharga bagi kita. Yang lain-lainnya, kita bekerja, mengumpulkan harta, membangun rumah, ternyata semua itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Itulah kenapa kita diingatkan oleh Allah. Kita hidup di dunia ini terbuai, tertipu. Alhaakumut takasur, tertipu dengan berbanyak-banyakan harta, bertinggi-tinggian derajat, bermulia-muliaan nama, termasyhur, itu kita tertipu. Alhaakum, telah menipu kalian semua, at-takasuru, berbanyak-banyakan dunia. Bangga punya istri cantik, bangga punya anak pinter, bangga punya anak berpangkat, bangga punya anak sukses dalam membangun ekonomi, bangga mempunyai anak yang terkenal, masyhur. Itu kebanggaan di dunia. Alhaakumut takasur. Sampai kapan itu akan kita rasakan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Maka kenapa acara seperti ini? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, sampai 40 hari, 100 hari ini sangat penting. Karena setelah terlepasnya ruh dari badan, ruh melihat segala sesuatu yang paling penting, yang sementara waktu menyatu dengan badannya, semua itu terabaikan. Dia menangis, menyesali. Ternyata sholat yang begitu penting, kenapa waktu dia hidup kok dia abaikan, dia malas. Maka dia menyadari sesudah matinya, kalau saya tahu seperti ini, maka hidup akan saya gunakan untuk sholat terus. Kalau saya tahu seperti ini, maka hidup akan saya gunakan untuk sujud terus. Kalau saya tahu seperti ini, maka hidup akan saya gunakan untuk bersedekah terus. Maka disitulah ada satu ayat yang menyatakan ruh minta dikembalikan untuk apa? Fa'asoddaqo wa akum minash-sholihin, supaya saya bersedekah dan supaya saya bisa menjadi orang-orang yang soleh. Lah, maka penyesalan almarhumah inilah perlunya kita bantu dengan doa. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita yang hidup, tasaddaq limautaka, bersedekahlah untuk orang-orang yang mati dari kamu sekalian. Untuk orang-orangmu yang sudah mati, bersedekahlah. Kenapa? Karena mereka tidak lagi mampu bersedekah, terputus. Mereka tidak bisa sholat kecuali kita melakukan sholat jenazah, kita melakukan sholat gaib, kita melakukan sholat hadiah yang kita hadiahkan untuk mereka. Mereka tidak lagi bisa bersedekah kecuali orang-orang yang hidup keluarganya mau bersedekah yang pahalanya diperuntukkan untuk mereka. Mereka belum mampu haji, mereka dan tidak mungkin bisa melakukan haji kecuali ahli warisnya ada yang menghajikannya.
Mereka tidak mampu lagi melakukan silaturahmi kecuali keluarganya mau melakukan silaturahmi. Maka bagian dari kesolehan anak adalah dia menyambung saudara orang tuanya yang sewaktu orang tuanya masih ada, dicintai dan dibanggakan oleh orang tuanya. Maka anaknya melanjutkan hubungan tersebut sambil menceritakan bahwa dia adalah anak almarhum bin almarhum. Untuk apa? Menjalin hubungan dan memintakan maaf atas kesalahan-kesalahan orang tuanya sewaktu hidupnya mungkin melakukan kesalahan. Jadi salah satu tanda anak itu soleh pertama adalah menyambung silaturahmi teman-teman dekat, keluarga dekat, orang-orang tuanya. Nah itu hadirin sekalian rahimakumullah, kenapa kok perlu acara seperti ini? Karena yang sudah mati terputus. Mereka hanya punya 3 andalannya. Pertama adalah sodakotin jariyah. Kalau waktu hidup pernah bersodakoh. Bersodakoh untuk masjid, bersodakoh untuk jalan, bersodakoh untuk kepentingan-kepentingan umum, bersodakoh yang manfaatnya itu terus berjalan ila yaumil qiyamah. Maka kalau dia punya sodakoh jariyah, walaupun sudah mati, tetap mendapatkan kiriman pahala. Kalau ternyata dia tidak punya sedekah jariyah, kebetulan waktu hidupnya tidak punya apa-apa, bahkan makan pun ikut kepada keluarganya. Nah ternyata waktu hidup tidak ada sedekahnya, apa yang dia andalkan? Kalau dia pernah mengajarkan bismillah, pernah mengajarkan syahadat, pernah mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ilmu apapun, yang ternyata setelah diajarkan ilmu itu digunakan oleh orang yang diajarinya, dimanfaatkan oleh orang yang diajarinya, maka selama ilmu itu masih bermanfaat, dia mendapatkan kiriman pahala dari ilmu tersebut. Kalau ternyata waktu hidup dia nggak pernah belajar, dia nggak punya ilmu, akhirnya dia tidak pernah mengajarkan ilmu kepada orang lain, apa yang diharapkan? Tinggal satu harapannya adalah anak yang soleh, yang selalu teringat untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah yang pahalanya dikirimkan kepada orang tuanya. Lalu bagaimana kalau dia tidak punya anak-anak yang soleh? Maka dia tinggal berharap kepada teman dan karibnya yang mau mendoakan dia. Itulah kenapa kita diajari oleh Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Maka kita perlu bergaul, perlu bermasyarakat untuk apa? Kemungkinan kita tidak punya 3 hal itu, kita masih punya harapan dari teman, dari sahabat, dari saudara yang soleh, yang mau mendoakan kita, yang mau beramal kebaikan, yang pahalanya untuk kita. Inilah perlunya kita menjaga hubungan yang baik dengan yang hidup. Oleh karena itu, hadirin sekalian rahimakumullah, mari kita tanamkan kesadaran diri kita untuk selalu meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengisi pergaulan yang baik dengan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah sebagai amal soleh yang menerangi hati dan pikiran kita, semakin menguatkan iman dan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengampuni dosa-dosa almarhum-almarhumah yang kita doakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.